peristiwa kebangkitan Kristus. Kalau kita sudah cerita Paskah, kita tahu bahwa Paskah adalah pengobat hati yang pilu. Kita tahu bahwa Paskah adalah yang menghapuskan air mata kita. Ketika kemarin kita menangis ketika Yesus disiksa, ketika Yesus mati. Bahkan Bapak Ibu Saudara tadi masih menyaksikan anak-anak muda ketika membuat atraksi Yesus disiksa dan disalibkan. Saya entah bagaimana ketika melihat atraksi begitu, saya langsung merasa teranyuh. Bahkan sering air mata saya terjatuh. Dan saya salut tadi sama anak-anak muda yang memperagakan peristiwa salib ya. Nanti minta hadiah ya sama mamanya masing-masing. Jangan dari saya. Dan aku tahu mereka latihan itu sampai peristiwa kebangkitan. Karena kemarin saya agak jengkel ketika saya melihat sebuah video penyiksaan Yesus di YouTube, di video Facebook. Kalau tidak salah itu di India itu. Ketika Yesusnya diarak, dibanting, ditunjang, rupanya kesakitan. Melawanlah Yesusnya ini, ditunjang baliklah jauh. Abang, ada lihat dong? Ada? Ayah kok karena sumanis sendiri itu menonton nih. Saya memang jengkel, artinya begitu, aduh, patut tonton mau. Sehingga harus ya, karena memang demikian adanya Ibu Bapak. Yesus tidak punya waktu sedikit pun memberikan perlawanan atau jengkel dengan kejahatan dunia, dengan kejahatan Yahudi itu. Tetapi dia benar-benar seperti domba yang diikat, yang lehernya dipotong, yang disembelih dan akhirnya mati. Itu peristiwa kematiannya. Hari ini kita mengingatkan, kita diingatkan dengan peristiwa Paskah, kebangkitan Yesus ini. Bapak Ibu Saudara, inti dari Paskah secara khusus adalah molohehe Yesus hitaon unang beheyao. Karena terkadang setiap tahun orang Kristen ini mengatakan kebangkitan, kau tidak bangkit. Ketika persoalan hidup kita disempurnakan dengan solusi kebangkitan, harusnya orang Kristen ini sudah bangkit dalam segala hal. Orang-orang percaya ini, kita tidak menemukan lagi masalah-masalah yang tak perlu diurus lagi dalam diri kita. Sebab Paskah itu adalah kemenangan saudara dan saya, kemenangan dunia ini. Bapak Ibu Saudara, memang di hari pertama Paskah itu adalah hari yang sangat galau. Kalau sudah nyanyilah KBB, iya kaboru-boru, jurang bol hopen harapan nak pola tanomani. Kenapa tidak? Maria sebenarnya datang ke kubur itu bukan karena percaya. Dia membawa minyak urapan. Dia mau meminyaki tubuh Yesus. Yang dia tahu bahwa Yesus itu masih mayat. Kenapa dia galau? Karena mungkin sakit hatinya pada saat itu tak terukur lagi. Kenapa? Karena sedihnya itu teramat dalam. Akhirnya dia galau. Walau Yesus katakan pada hari yang ketika saya bangkit, tapi Maria dan murid-murid yang pertama, bahkan di hari pertama Paskah itu mereka galau luar biasa. Bahkan dalam kitab suci kita, apa yang dikatakan Maria? Siapa yang menggulingkan batu itu nanti? Isi mentong menggulakan batu itu. Walaupun saya percaya kalau dulu mama-mama, ina-ina, inang-inang belum ada masuk di ring tinju, maka mereka lemah. Kalau mama-mama sekarang jangan main-main, digunde. Apa tidak kuat ibu-ibu menyapu dia, memasak dia, tuhauma dia, fisiknya jadi kuat. Kalau sampai ada suaminya tidur-tidur, jangan main-main kok, dikirikan. Dan fisik ibu-ibu
Siapa yang menggulingkan batu? Aku yakin andai sekarang ini terjadi, maka datanglah ibu-ibu para rekamis atau para Selasa. Siapa yang menggulingkan batu? Semua menjawab auto sih, karena mereka kuat. Tapi kalau dulu tidak, benar-benar mereka berada di titik lemah yang terendah, maka mereka pun galau luar biasa. Yang disayangkan Bapak Ibu, kenapa Paskah yang memenangkan kegalauan itu? Sampai sekarang galaumu juga luar biasa. Yang kadang sulit kali mempertemukan firman ini di otak saudara. Sulit kali mempertemukan firman ini di hatimu saudara. Karena galaumu tak terukur. Apalagi yang masih jomblo. Untung Gamki tak ada jomblo ya. Ada Gamki yang jomblo? Gak ada. Jangan perasaan laku. Ya anak-anak muda ini, ada anak-anak remaja nih. Ini kalau sudah galau, gak karu-karuan. Dan sampai sekarang itu ada. Ingat, orang yang selalu cepat galau, kuasa Paskah belum hadir dalam dirinya. Aku yakin ini. Semoga Bapak Ibu yang sudah tua tidak ikut-ikutan galau-galau dan akan bernyanyi. Apa lagunya? Apa lagu orang galau saudara? Dapoto now Amelay laho Tarhiri mau Kamu berdekret tahu. Kalau andaikan dia tidak galau, tidak pergi istri suami pacarnya itu, halenya itu pergi, dia akan bernyanyi alay nang beso moni lanjut Husadari doi itu kalau orang yang tidak galau. Oh, dapato now. Kenapa? Kalau dia sudah pergi dari hidupmu, mau dikasih hatorangan tak ada hatorangan, harus masuk. Biarkan dia pergi. Kalau anak-anak muda yang percaya dengan kuasa Paskah, berangkatkanlah dia dengan senyum. Ketika hari ini di Paskah ini pun dibilang putus, kita dikatakan kuasa Paskah dalam diriku. Orang kritik gimana? Itu suami-suami jangan sering menakut-nakuti istri. Kalaupun ditakut-takuti, wahai para istri katakan kuasa Paskah ada dalam diriku. Aku akan tetap menang selama apapun aku bersamamu dengan tingkat kejubulan. Hai, ada begitu mama-mama toh. Setiap ada masalah dia buka dompetnya. Wah, rupanya foto suaminya. Setiap masalah ada orang yang merepet sama dia, disongkaki marbadai mama-mama biasa. Dia buka dompetnya, langsung senyum. Suaminya bahagia sekali. Lama-kelamaan suaminya bertanya, sayangku, ditarik nama Yoma, kenapa kau setiap masalah pasti melihat fotoku di dompetku, di dompetmu? Datang istrinya, begini kawan, masalah yang lain akan bisa kulewati sambil dia nunjuk foto. Masalah terbesar begini pun bisa kulalui. Bayangkanlah. Masuk apa yang nama teknyo, nama mana foto, orang nama dompet ke masalah di Maluku, bisa saya menangkan. Tepuk tangan gua mama-mama. Itu baru mantap. Kalau suamimu jahat, kau tidak perlu galau. Ngadu sana, ngadu sini, tahu malu sikit. Apalagi mama-mama jangan sampai curhat di Facebook, bikin malu. Udah foto profilnya waktu SMA pula itu. Saudara, sosono kan yang panggilan saya tahu lah. Oke lah, gak apa-apa. Selagi bisa, I will do your best to you. Ibu bapak, Tuhan juga
lagi Tuhan akan kerjakan. Itu makanya batu penutup kubur itu bukan mama-mama itu yang menggulingkan, tapi Tuhan ambil alih. Saudara harus percaya, ada memang dalam hidup kita yang harus kita kerjakan dengan air mata dan perjuangan. Tetapi lebih percaya lagi, ada di luar kemampuanmu yang Tuhan akan ambil alih dan mengerjakan untuk saudara dan keluarga. Maka jangan cepat-cepat galau. Apalagi Bu Bapak, ini tema kita, usahakan kesejahteraan kota. Ini kalau sudah dibicarakan kesejahteraan, pasti di pikiran kita adalah uang dan makan malam. Untuk hari ini kita tidak makan. Mana duit dan no? Biar nggak sama roamu dicoba makan. Tolonglah ibu nanti kalau posting pun di TikTok, di Facebook, di Instagram, postinglah luar biasa berkat Paskah hari ini. Jangan dipoto makanan. Terima kasih, aku dapat saya. Ayo Pak, kalau saya ada mau buntutnya gak Pak? Gimana kan? Tuhan akan kerjakan. Nah, di sini usahakanlah kesejahteraan kota. Bapak Ibu, hidup ini memang perjuangan. Tetapi satu hal yang mau saya ingatkan kembali, ada yang harus kita pertaruhkan dengan perjuangan dan air mata. Selebihnya percayakanlah kepada Tuhan yang bangkit di masa Paskah itu. Yang berikut saudara-saudara yang terkasih, jika tadi saya bilang Paskah adalah kegalauan pertama, tapi yang kedua adalah Paskah itu adalah kepastian yang luar biasa. Harapan itu telah mengalahkan keputusasaan. Cinta telah mengalahkan kebencian. Pengorbanan itu telah mengalahkan keserakahan. Pengampunan telah mengalahkan kekuasaan. Dan hidup telah mengalahkan kematian. Ibu bapak, sejahtera tidak semata-mata soal uang dan bagi-bagi ampau atau BLT. Ada kisah BLT? Si saya itu dulu lagi. Iya. Gimana? Pati kita langsung murah, apa yang malu? Kayak solaya pihak online dikasih hari. Oke. Saya memang bersyukur juga punya pemerintah masih menurunkan BLT. Tapi di satu sisi saya pikir, apa ini langkah yang paling tepat? Anaknya yang dapat beasiswa amat tak lapor. Nah, kong yang itu gilhun yang beasiswa, tapi oke lah. Itu juga menjadi bahagian yang harus kita capai. Jangan kita anggap tanpa kebersamaan pemerintah, tanpa kebersamaan seluruh gereja-gereja, target atau tujuan yang sangat mulia ini bisa tercapai dengan baik. Saya mau tanya, kenapa di Malaysia tidak pernah dengar keributan? Karena di Malaysia tidak dipelihara keributan. Kenapa di Singapura tidak pernah ribut? Karena di Singapura tidak pernah dipelihara keributan. Kenapa di Indonesia selalu ribut? Karena di Indonesia dipelihara. Aku memelihara tak oleh pemerintah. Itu makanya susah negara ini mencapai target untuk kita. Maaf, kalau dari begini pun saya katakan, ayo orang boy susah soal kalau di Singapura, ayah aku tak tahu. Tiga mulai. Ambok kayak ini begini, saya dekat dinding batas natung ini. Ngapain? Dan bagaimana kita sebenarnya duduk bersama mencapai ini? Kita harus baik-baik. Ini pemerintah sedikit demo, pemerintah sedikit salah bakar ban, nama ya man. Aku percaya Gamki juga harus berpikir kritis kepada pemerintah. Tetapi yang paling utama menemukan tujuan ini adalah ketika Gamki duduk bersama dengan pemerintah.
Itu baru mantap. Ketiga kaki adalah juga persatuan atau perjumpaan antar gereja-gereja. Ini luar biasa. Saya sering bilang begini Bapak Ibu. Hai gereja anak teh dibangun Tuhan Yesus. Anu warna teh gereja dibangun di Yesus. Oh, bahasa Indonesia. Gereja apalah namanya yang pernah dibangun Yesus terus dilantik panitia bangunannya? Ada? Tidak. Saya juga percaya bahwa Yesus juga tidak mau dipenjarakan di gereja. Tapi saya lebih percaya gereja itu nampak ketika kita tetap bisa duduk bersama. Dan ini luar biasa saudara-saudara. Saya selalu bangga berkhotbah antar denominasi, interdenominasi. Minggu lalu saya baru mimpin Paskah di Kabupaten Tapanuli Tengah bersama Pak Tiar Siberani dan Ketua Wilayah kita Bapak Darwi. Dan di sana juga cukup terasa bagaimana kerjasama kita. Ada semono, mau Kristen itu harus sudah dan mungkin PGB HKBP sudah jauh lebih portfolio. Sawari kamu. Dan mungkin gaya Pentakosta sudah jauh lebih portfolio. Dan mungkin gaya Katolik. Nah mungkin ketika diikat oleh kebersamaan yang salah satunya adalah organisasi dan tubuh Gandhi. Tepuk tangan untuk Gandhi. Harapan kami juga kami sampaikan di organisasi dan di tanggung jawab saudara untuk menemukan kesejahteraan ini. Sejahtera dalam arti aman, sejahtera dalam arti dalam segi ekonomi, sejahtera dari sudut pendidikan, sejahtera juga dalam suasana politik yang kondusif. Dan saudara-saudara yang terkasih, ketika kesejahteraan menjadi milik kita melalui berkat Paskah ini, kita juga harus percaya bahwa kesejahteraan itu milik bersama dan milik semua. Ibu Tuhamudo, Sudino Joma Boy Mamora, Sudino Joma Boy Maduma, Sudino Joma Boy Pistar Jalamalo, Jago. Persoalannya, kita lebih memilih tidak hebat, kita lebih memilih tidak menjadi Jolmana Jago, dan kita tidak memilih menjadi orang yang pintar. Buat adik-adik yang masih kuliah, yang masih sekolah tuh, juara berapa lah kau? Juara 3. Siapa yang tinggal kelas tunjuk tangan ke bawah, jangan ke atas, nanti malu kau. Percayalah deh, jangan pernah bilang bahwa Tuhanmu lah yang pernah membuat kau tinggal kelas. Lebih bagus kau bilang Tuhanku yang membuat saya hitam. Itu betul. Maka syukurilah hitammu dan katakanlah kepada orang yang mengejekmu, hitam-hitam kereta api, biar hitam banyak yang antri. Ya. Tapi jangan pernah bilang bahwa Tuhanmu sengaja menjatuhkanmu dalam hidupmu. Ini kesalahan kita selama ini. Maka kerjaan kita mau dan bermutukut mengapian, mertua kok, penes sama tak, mata kalau dan penes kalau panas memangnya kalau penes sudah di atas segalanya Pak? Tidak. Kita hanya tidak percaya apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Aku lebih percaya begini. Tuhan tidak peduli apa pekerjaan saudara, selagi itu baik. Tetapi saya percaya apapun pekerjaanmu, Tuhan bisa berkati supaya kau luar biasa. Saya pernah tanya, buat ini perempuan-perempuan yang cantik-cantik ini, saya baru tahu di sini bagai-bagai habis hormati. Pasti lo makmu bagai-bagai karwate. Saya mau tanya sama, mau kau nanti nikah deh sama abang beca? Mau nanti kau menikah sama tukang beca deh? Gak apa-apa, saya bukan mau ngasih apa. Mau atau tidak? Enggak, oke. Saya mau tanya yang kedua, mau kau nanti nikah sama Pak Beca? Becanya sih mau beli dari Siantar sampai kini dan mau? Mau? Semua becanya dari Siantar sampai kini dan mau?
itu padahal. Jangan pernah hina anak nantulamu yang saat ini hanya pamula Juma. Ketika saya bilang nanti Jumanya semua yang di diri Serdang ini, kau bilang pula mau kapan? Gak bisa kita petang ini martupul ini kok. Itu botaran martupul. Nah, maksud tuh dapat bukan nanti? Ayo lu sih hitotan dapat. Artinya menuju sejahtera ini itu kembali kepada mesin utama kita, yaitu iman percaya kita. Saya percaya banget bahwa apapun yang dipercayakan tuh, mau saudara petani, mau saudara pedagang kaki lima, mau saya, mau saudara punya restoran kecil, atau apapun itu, selagi dikerjakan dengan kepercayaan dari Tuhan, maka saudara juga akan mengalami sejahtera. Tapi tolong miliki hikmat dari Tuhan. Godang 2:3 BGHU inang ijo sigare yelusha kamari pete job inang ijo sigare sabatan dan adong sabukus adong all dodong fair hita bah. Nah kan, bahkan ada lagi yang tidak serius. Mar 3 bakso atau kolasira sudah. Inang, kok acin kali nang, halusnya pula tak enak. Ya lang makde. Jadi belum lebih haji butuhan kalau ini bisa wah. Maka segala sesuatu saya percaya kita juga bisa lakukan yang terbaik ketika hikmat Tuhan, hikmat Paskah telah menjadi milik saudara. Jangan ragukan itu. Karena itu juga yang dikatakan dalam Matius 25:21. Engkau setia dalam perkara kecil, engkau akan diberikan perkara yang lebih besar. Kemana bisa kau tidak bisa dipercaya? Tiba-tiba mau bupati kau. Sedangkan pengemis saja kau tidak bisa dipercaya. Tiba-tiba mau jadi menteri. Ya toh. Sedangkan sedangkan jadi petani aja kau tidak bisa dipercaya. Pengen jadi menteri. Dipercaya tak? Neng terhina di dok halak kau ala petani. Takas lebih suara kau boleh berporong. Kalau memang Tuhan percayakan itu, kerjakan dengan benar. Jangan begitu. Ada orang tidak mau dipercaya dalam hal kecil, tapi mau jatah yang lebih besar. Tidak boleh. Apa yang saat ini, kalau Bapak Dewan ini saya tahu cerita hidupnya, mulai dari super truk, anggota Dewan, rencana Gubernur Nawaitamang. Ya, perjalanan hidup beliau saya tahu. Mudah-mudahan benar yang saya katakan. Waktu dia supir, benar-benar dia dipercaya sebagai supir. Bukan jadi supir perjalanan yang waktu itu. Hidup yang mudah. Foto aku harus lihat. Cuma aku nadang loh. Kalau mau tanya begitu, saya tahu cerita beliau. Artinya begitu. Dalam hal sekecil apapun kita dipercaya soal kesejahteraan ini, kerjakan dengan mata iman yang benar. Saudara-saudara yang terkasih, penderitaan, persoalan ketika kita ada di titik nol pun tidak cukup hanya ditangisi, tapi peristiwa Paskah sebagai kesempurnaan dari pribadi Kristus itu juga harus bisa membangkitkan semangat kita. Segala sesuatu Tuhan bisa bekerjakan dengan kekuatan cintanya padanya. Makanya Bapak Ibu, tidak ada kesempurnaan apapun dalam Kristen, dalam gereja apapun, kalau Tuhan tidak bangkit. Dan Paulus sudah katakan itu dalam 1 Korintus, jika Kristus tidak bangkit, sia-sialah segala pemberitaan kami, dan kami juga tetap tinggal di dalam dosa. Yang ketiga dan yang terakhir Bapak Ibu, akhir-akhir ini sering kita melihat sense of crisis di tengah-tengah bangsa ini. Kita sudah melihat sesuatu yang harus dikerjakan, tapi kita tidak mau bantu. Kita sudah melihat sesuatu yang harus kita sendiri turun, tapi kita tidak mau kerjakan. Bahkan lebih condong dengan kekuatan media sosial pada saat ini. Ibu bapak, tolonglah. Ketika kau punya sesuatu,
jangan sampai Facebookmu itu menjadi ajang pamermu. Apa ibu bapak tidak sakit itu? Hari ini makan KFC guys. Guys, Bimo, yang melihatnya dengan saya, yang melihatnya teman saya di Hubang yang sedang makan gulai. Dan haji dui. Dan banyak orang juga yang pamer jabatan dengan orang-orang yang sangat melarang. Ada orang-orang pintar juga yang akhirnya kepada mental si panggaon, kepada orang-orang yang tidak senasib dengan dia. Nah, makanya ibu-ibu kalau buat kompor di rumah sama ibu bikin nasi, pakai namun magu logika. Juara tiga keleng ni, tanda kok juara. Ada toh sok keleng pesta-pesta, tidak. Jangan pamer, tapi pamer membuat sakit hati yang dalam. Tapi itulah sense of crisis yang saat ini berada di tengah-tengah kehidupan kita. Ada orang yang pamer kekuasaan dengan orang-orang yang terikat segala belenggu persoalan hidupnya. Jangan. Itu juga menjadi cara bagaimana kita sama-sama bisa merasakan kesejahteraan sebagai berkat pasca itu. Ingat Bapak Ibu, bahwa Yesus datang lebih berpihak kepada mereka yang menderita. Yesus datang lebih berpihak kepada mereka yang tidak punya ayah ibu. Yesus datang lebih berpihak kepada para janda. Yesus lebih berpihak kepada mereka yang menderita. Itu makanya suatu saat Yesus pernah katakan, "Nasa nabi rahimuna tu sedang ikut omek Madinah tuau doi." Apa yang pernah kau berikan kepada saudara yang paling hina ini, itu juga engkau berikan kepada saya. Maka ibu bapak, kalau sense of crisis kita masih bertumbuh, tidak ada orang yang mengalami sejahtera. Molotov dobi kicang di roha, di patujolo hana, pasti udah ngadongbe, aku perasaan sejahtera. Saatnya kita mengubah sense of crisis itu menjadi sense of care. Yang tadinya kita tidak mengerti, kita tidak mau mengalami sense of crisis, tapi pasca juga harus kita bawa menjadi sense of care. John Smith dalam buku Megatrends 2000, dia katakan apa? Di saat manusia mengalami krisis, manusia akan mencari guru-guru yang hebat, bahkan guru-guru yang otoriter dan fundamentalis. Itulah yang terjadi juga dengan Israel di zaman Yeremia. Ketika mereka terbuang ke Babel, mereka kiprah kepada nabi-nabi palsu. Mereka mendengarkan nabi palsu karena mereka merasa tidak punya kesejahteraan lagi. Mereka merasa bahwa keadaan hidupnya sudah menjadi titik akhir. Nabi palsu pada saat itu mengatakan, "Tenang kamu Israel, pola 2 tahun doon." Padahal Allah katakan harus 70 tahun. Tapi mereka bisa berbondong-bondong ke situ. Itu makanya Amanina, kalau saya terkadang mendengar isu Biku Ganjang, di sini tidak ada lagi ya, Biku Napete, Biku Atu. Oke, terkadang orang Batak yang memberi hidup ke hal-hal seperti itu, atau kita anggap okultis, pasti dia merasa bahwa hidupnya adalah samura kemiskinan. Pasti hidupnya merasa hidup yang tidak pernah diperhatikan. Pasti hidupnya adalah hidup yang tidak pernah dipedulikan menurut dia. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus, saatnya gereja juga tidak harus berkhotbah di mimbar gerejanya saja, tetapi para hamba Tuhan harus menembus dinding-dinding gerejanya yang hebat itu dan mencari mereka yang harus dibantu dan ditolong itu. Bahkan tadi saya bilang Bapak Ibu Saudara, Yesus tidak pernah dipenjarakan di gereja. Bahkan ketika Yesus tak mendirikan satu pun gereja, itu berarti bahwa gereja harus keluar untuk melihat, untuk mencari dan menolong orang-orang yang saat ini sedang menderita. Maka tinggalkanlah mimbar khotbahmu itu dulu, tinggalkanlah gereja yang mewah-mewah itu, carilah mereka di mana sekarang mereka sedang menangis. Mungkin mereka adalah tekanan politis, tekanan ekonomi, pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Dan saya juga bilang kepada pemerintah, Bapak Ibu
pemerintah, tinggalkanlah kursi empukmu itu dulu. Tinggalkan ruangan AC-mu dulu. Carilah masyarakatmu dulu yang mungkin ada saat ini meraung-raung minta pertolongan. Yang saat ini ada masyarakatmu yang meraung-raung minta hikmat, minta semangat pertolongan dan lain sebagainya. Itu bisa tercapai. Dan memang kita sadar ini yang paling penting dalam hidup ini. Gereja tidak semata-mata harus atau cukup bicara surga. Dan saya oleh surga jamita nih yang kapan itu. Dia surgoi. Setiap zaman iso maju selesai iso. Ya toh benar bahwa Kristen itu harus kita ke surga. Tetapi keadaan umat saat ini juga adalah khotbah Yeremia yang ada di Babel. Usahakan kesejahteraan kotamu, karena kesejahteraan kotamu akan menjadi kesejahteraanmu juga. Ini mengembalikan spirit, ini mengembalikan semangat, ini mengembalikan harapan bangsa itu. Yang tadinya Nabi palsu mengatakan hanya 2 tahun, akhirnya mereka bisa bertahan bahkan 70 tahun. Sebab mereka tahu di pembuangan itu juga bukan titik akhir hidupnya, tetapi di pembuangan itu ada Tuhan yang memelihara. Bahkan kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, carikanlah istri untuk anak-anakmu, carikanlah suami untuk anakmu perempuan, mangulahmu, posmarohamu. Itu yang dikatakan kepada mereka. Dan saudara-saudara yang terkasih, ketika ini juga kita kerjakan dengan baik, ada pemerintah, ada masyarakat, kesejahteraan itu akan menjadi milik kita. Miskin dan dosa itu alaimu itu aku musuhi dosa ala nasoni haprosya adebata. Saya selalu bilang begini, kalau kita punya iman, pasti kita kuat berjuang dalam hidup ini. Dan mungkin ada haprosya lampotong mangulia, dan mungkin bahkan ada itu filosofi orang Batak, kau gak pernah aman kerja, sekulunir roidah di mana? Bayar hadir turun yang sokoras. Dan jangan pernah ubah hidupmu bos, ketika itu bukan hal yang diinginkan Tuhan. Kalau Anda main skater, silahkan. Tapi jangan pernah merindukan perubahan hidupmu dari skater. Dan para suami jangan coba-coba mencuri duit istri hanya untuk beli 2 biji. Mainkanlah skater itu hanya sekedar hiburan, tapi jangan mainkan skater itu untuk mensejahterakan keluarga. Semakin kau berharap itu mengubah keluargamu, semakin kau tidak pernah superwiti. Saya juga mengerti, dan perjalanan saya dari Tarutung sampai ke Serdang Bedagai, saya habis 2 leg. Iya, mainkanlah itu hanya hiburan. Ini anak-anak muda, ada PUBG, ada ML, apa lagi? Mobile Legend, PUBG, AMC. Ya, skater, apa? Oh, modal sedekah 2M ya deh. Boleh, tapi ingat, jangan pernah rindukan itu mengubah keluargamu menjadi sejahtera. Tetapi sejahterakanlah keluargamu dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya masih percaya na tua-tua doh aku ison, na mungkin ada tuh di bawah pasogi di dolo sanggul siatar panilitan pak kesibonga paka parhubak marturjo par paka panilitan par kota Care par Jakarta Utara. Nah, udah isi, boy orang haji di ngolun rohita na jolo, ubena sahat di hutau nalai ina mah, tinggal dongolun di son, alani haji di ngolun tadora, ubena borhat kita siap dona pasukin, tetapi ketika Tuhan lihat itu, Tuhan juga siap mensejahterakanmu di kota ini. Maka jangan sesali keadaan saat ini, selagi itu kita kerjakan bersama dengan kuasa Tuhan Yesus. Alanungan 40 menit
Orang di iman jami taon. Sangalima penut taimot ngadar hilalay. Ayang busuri danggung kini. Jala anggo jami takot satu pasca tahun ini ngot tamu. Pasca tahun ini tuhan dita nama jami. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara, sejahterakanlah kota di mana kamu berada dan doakanlah. Ingat, pemerintah juga punya kelemahan, pemerintah juga punya kekurangan. Tetapi tugas kita sebagai masyarakat, sebagai organisasi GAMKI adalah duduk bersama, menopang, menolong pemerintah supaya kesemuanya itu bisa berjalan dengan baik. Meneguhkan nasionalisme dan ekumenisme Indonesia dengan nilai-nilai Pancasila, dengan hadirnya GAMKI di kabupaten ini, kita harapkan ini juga bisa mempercepat kehidupan yang harmonis. Ketika GAMKI ini adalah organisasi yang nasional, ketika GAMKI ini adalah organisasi yang oikomunis, ada saya dan saudara, ada HKBP dan Pentakosta, ada GBI dan Katolik yang mungkin juga menyatu dalam hubungan oikomunisme itu, semua akan mempercepat, akan dinamakan kesejahteraan kita, kesejahteraan kota, kesejahteraan kita bersama. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas